Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang rekan-rekan sejawat. Oke, sebelum kita memulai kegiatan mengenai media pembelajaran aktivitas kebugaran jasmani, ada baiknya kita berdoa. Kita mulai. Al-Fatihah. Selesai. Oke, untuk kegiatan pada siang hari ini, apakah sudah absen? Sudah. Ini rekan-rekan banyak yang hadir ya. Alhamdulillah ya, terima kasih rekan-rekan semua. Untuk kita memulai kegiatan pada siang hari ini mengenai aktivitas kebugaran jasmani. Oke. Pengertian yaitu kebugaran jasmani adalah kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti ya. Jadi model dari kebugaran jasmani tidak lelah, tetapi timbul dari sendiri semangatnya peserta didik untuk beraktivitas ya. Contoh dan tujuan pembelajaran menganalisis aktivitas latihan, peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan ya, contohnya daya tahan ya, kayak push up, terus kekuatan ya, sit up, komposisi tubuh, back up, dan kelenturan, yaitu mencium lutut antara pikiran, yaitu badan kita ya, menempel di lutut kaki kita. Nah itu kelenturan, simple, cuma dalam 1 menit udah kerasa bagian ini, pundak, pinggang itu udah kerasa karena semua ya. Lanjut mempraktekkan, nah nanti ada mempraktekkan ya di sesi berikutnya ya, mempraktekkan aktivitas latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan, daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, dan kelenturan ya. Nanti ada pengukurannya. Lanjut. Nah, profilnya ya sudah paham semua ya rekan-rekan ya. Profil pelajar Pancasila itu ada di masing-masing ya, tentang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakal mulia, mandiri ataupun gotong royong. Lanjut. Nah ini contohnya. Ini mencari dan menemukan gerak. Ini simple ya rekan-rekan ya. Tinggal nanti kita amati saja aktivitasnya. Contohnya peraga lari ya, memperagakan teknik lari. Lari itu ada 3 rekan sebenarnya. Cuma nanti pas dipraktekkan aja disampaikan. Gitu juga kayak ini backup. Backup juga ada 2. Ada yang tangannya menggenggam, ada yang di kepala. Itu ada 2 jenis juga ya. Oke, lanjut. Selanjutnya mengenai manfaat. Nah, manfaat dalam kebugaran jasmani untuk membentukkan prestasi itu banyak sekali ya. Contohnya mengembangkan kemampuan belajar optimal ya. Peserta didik kita ini banyak kurangnya, tetapi kita bisa mendesain masing-masing mapel memakai pola itu boleh, tidak ada masalah ya. Karena nggak ada anjuran yang tidak boleh, itu nggak ada. Kita saling mendukung malah kalau ada yang seperti ini modelnya ya. Terus belajar mengarah pada diri, prestasi. Tadinya malas, capek, dan ngerjain tugas, boleh kita terapkan seperti ini. Kamu push up deh, kamu kerjain pelajaran ibu, bapak ibu guru ya, rekan-rekan tidak menghargai push up, boleh dengan sekedarnya ya, dengan kemampuan anak tersebut untuk melatih kemampuan konsentrasi, keuletan ya, kewaspadaan, kepercayaan pada diri sendiri. Penguasaan emosi atau mengontrol emosi sama kayak tadi saya sudah praktekkan ya tadi pagi dengan 9B dan 9C sudah saya terapkan semuanya itu. Alhamdulillah menyukai tentang game tidak hanya di dalam kelas, di luar pun bisa kolaborasi antara dengan guru-guru yang sudah berpengalaman dan rekan-rekan semua. Lanjut, belajar mengenal kemampuan dan keterbatasan diri. Ya, kita sadari kita ini tidak sempurna semua, tetapi ada baiknya kita mengembangkan ya. Nanti suatu saat ada pengembangan lebih lagi dari kegiatan ini ya. Selanjutnya peningkatan, contohnya meningkatkan sikap yang tepat terhadap nilai yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sudah jelas ya, anak-anak sudah bersemangat kembali, yang tadinya malas jadi semangat. Efeknya di luar, wali komennya, komunikasi ke kita itu ada daya tarik ya. Kegiatan-kegiatan contoh sepak bola SSB itu ada optimalnya, karena kami di olahraga itu tidak membatasi, tergantung si peserta didiknya mau apa tidak ya dalam kegiatan itu. Lanjut,
Manfaat kebugaran jasmani untuk pertumbuhan sosial. Ini banyak contohnya. Menumbuhkan semangat belajar dan bekerja sama dalam kelompok. Kita bisa pakai game apa saja rekan-rekan. Mau pakai game secara mapel boleh, adopsi dari mapel target boleh, karena judulnya kita ini mengembangkan, bukan menjatuhkan kawan, tidak. Mengembangkan itu harus sasaran target itu ke peserta didik. Sekarang ini harus, tidak wajib tapi harus. Kalau wajib kan harus, wajib dilaksanakan. Kalau harus ya harus kita kerjakan gitu ya Bapak Ibu ya. Lanjut, mengembangkan rasa peduli terhadap masyarakat. Nah tadi, dan pengakuan terhadap orang lain sebagai pribadi. Masyarakat nanti menyoroti kegiatan-kegiatan yang benar-benar ke peserta didik yang mengembangkan itu. Belajar bertanggung jawab terhadap orang lain dan memberi pertolongan, perlindungan, serta rasa pengorbanan. Mengenal cara lain untuk melepas lelah dalam menguasai waktu senggang. Ada di waktu olahraga, ada waktu senggang. Pak, istirahat boleh, waktu tidak ditentukan, sampah tidak boleh naik, kamu balik lanjut lagi. Jadi ada jeda di video itu. Jadi ada jeda di waktu durasi sekitar masuk 15 menit itu ada durasi 5 menit yang buat istirahat di situ. Boleh. Tinggal kitanya mau bagaimana ngaturnya. Setelah naik langsung kita gembleng, boleh. Kan materinya belum selesai, ada jeda untuk istirahat kan. Lanjut. Manfaat kebugaran untuk pertumbuhan badan. Nah, ini banyak lagi. Manfaatnya sudah jelas ya. Meningkatkan kesehatan jasmani, rasa tanggung jawab untuk membiasakan pola hidup sehat kayak jogging, bersepeda, ya, olahraga yang terkait nyuci baju Bapak Ibu ya rekan-rekan. Itu olahraga. Ya, ini pribadi sendiri. Nyuci baju kayak gitu cuma nyuci, coba praktek. Bahasanya simpel nyuci ya. Capek. Mati lampu nyuci sendiri itu kan capek, tapi udah dirasain, jadi bisa kita omongkan gitu ya. Lanjut, kesegaran jasmani diperlukan bagi usia sekolah. Ya, usia siapa? Peserta didik kita dari usia 12, 13 hingga 14 tahun, karena ada tingkatan levelnya ya. Dalam terutama untuk kegiatan belajar di dalam kelas. Nah, itu dalam kelas. Lanjut, nah ini komposisinya. Komposisi tubuh dan latihan peningkatan kebugaran jasmani itu ada beberapa poin ya komposisinya. Menurut WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, komposisi tubuh manusia dibagi menjadi 4, yaitu secara atomik, ya, seperti oksigen. Tarik nafas. Terus nggak bisa nafas Pak. Ini dia nggak nafas. Kita rutin ya. Rutin, tarik nafas. Namanya kalau yang umum relaksasi, relaksasi ya. Ketika lagi senggang, bukan melamun ya, kalau melamun kan lihatnya gini. Mengapa melamun? Nah, ini kan enggak, relaksasi itu sambil menyenjamkan mata untuk duduk. Sambil bisa tidur, Bapak Ibu ya, rekan-rekan bisa tertidur. Yang tadinya mumet tuh pikirannya, kayak saya pribadi. Kenapa kamu tidur? Oh iya saya tidur, padahal lagi relaksasi. Sebenarnya tidur sebenarnya sambil duduk ya. Boleh. Kalsium akhirnya udah masuk tuh hidrogen. Wah ini mencakup ke berbagai karbon, fosfor. Lanjut, komposisi molekuler itu air. Nah banyak-banyaknya minum air. Alhamdulillah dari rekan-rekan semua selalu mengingatkan Bapak Ibu kalau lagi serak-serak minum air putih, ya betul. Itu benar kata orang-orang yang terdahulu ya, orang-orang yang lama, minum air hangat betul. Tapi kalau udah menggoda ada RS jam 12 siang, ya saya tergoda juga Bapak Ibu ya. Jadi saya minum juga. Jadi paginya minum air putih, air hangat, siangnya minum es. Nah, apa sih ya? Yang penting maunya kita gitu, jaga kesehatan ya. Boleh. Glukogen ya, lemak ya itu makanan, protein ya, makanan-makanan. Selanjutnya komposisi seluler, yaitu sel, bagian padat ya, cairan pada tubuh kita. Ini ada kaitannya. Terus komposisi jaringan dan organ seperti otot, kulit, dan jantung. Nah ini yang sangat rentan sekarang ini, otot, kulit, jantung. Mengapa demikian? Saya perhatikan pribadi, rekan-rekan semua, setiap praktek alasan anak tuh ya cedera. Padahal sudah dilakukan awal sebelum praktek itu pemanasan. Saya pemanasan ya, renggang-renggang, gym,
pasti terjadi cedera. Itu di luar jangkauan pasti terjadi. Ya berdarah lah, ada lah yang sobek itu. Itu udah human error yang tidak disadari sama si gurunya, ya, termasuk saya gitu ya. Itu kehati-hatian otot dan kulit. Nah, kalau otot dulu contoh ada murid kita, eh, kalau tidak salah itu si Cindy ya, dia cedera hamstring, kulit paha bagian kiri itu sobek. Mengapa demikian? Karena dia kurang pemanasan, sobek. Jadi dia nggak bisa relax, kaki agak maju. Kalau belum habis kan gerakan kaki paling banyak sama tangan, itu sobek. Spontan waktu itu sobek. Jadi nggak bisa main dan ya, dijahit sih bisa dijahit, tapi nggak bisa balik normal. Namanya udah hamstring, cedera itu nggak bisa, harus jadi sehat kembali nggak bisa, karena sudah waktunya istirahat overan ya. Lagi semangat. Ini di kelas kita ini yang sekarang ada namanya kaknya, dia di kaki kiri juga. Makanya saya wanti-wanti jangan terlalu over lagi ya. Ini udah mulai ya, sekarang semangat kadang over ya, kurang pengarahan. Lanjut target. Nah ini dia target dan waktu umpan balik. Ini banyak sekali ya rekan-rekan semua ya. Umpan balik itu adalah alat yang berguna untuk membantu mereka memahami secara kognitif apa yang mereka lakukan, apa yang seharusnya mereka lakukan, dan mengapa penyelesaian harus dilakukan. Pertama itu kelas kita. Nah, sebelum kita materi, kita koordinir dulu kelas. Ditawarkan mau materi apa? Biasanya kan kita yang menawarkan, sekarang kita tawarkan. Jangan materinya bola terus. Kalau saya kan gitu ya, rekan-rekan bola terus. Akhirnya saya modifikasi di bola itu, bukan hanya game, tapi teknik bermainnya makin banyak ya. Contohnya diarahkan pada semua peserta di dalam satu kelas yang kita ajarkan. Selanjutnya kelompok. Boleh kita sudah susun kelompok di minggu kemarin, kita pakai lagi kelompok yang baru, boleh ya, kita buat lagi. Diarahkan pada sebagian peserta di dalam satu kelas. Individu itu yang secara sendiri ya. Misalnya dia tidak kebagian kelompok, ada kelompok yang coveran, boleh kita limpahkan. Biasanya ada gesekan antara temannya itu, tidak harmonis komunikasi dalam kelompok. Kita paksakan, nanti timbul dari situ. Ayo kamu bantu mikir, kamu bantu merancang, kamu bantu buat. Ya, yang terjadi yang buat map ini. Map ini sudah masuk. Mudah-mudahan di minggu depan hasilnya sudah keluar ya, untuk kelas dari SMPTG sendiri ya. Ada kelas yang tak kirim file datanya sama video. Yang kemarin alhamdulillah kelas 7A yang terbaik dari 108 guru PJOK yang merancang map tentang video pembelajaran, kita peringkat kedua terbaik se-Lampung Utara. Itu dari 108 ya. Itu rangkaian apa ya namanya ya, target yang harus kita capai. Lanjut, individu kelas, individu pribadi itu sama aja berkaitnya ya. Tinggal bagaimana kita memisahkan kelompoknya, masing-masing kelompok. Karena ada yang kelompok yang satu geng, nah ini yang geng-geng ini yang repot. Makanya sudah tak rancang kelompok ini kolaborasi. Jadi nggak ada, aku mau ikut kelompok ini nggak bisa. Ini kan ada sama ini, yang ini ada sama ini, harus selesai. Di waktu 30 menit rancang desain segera waktu. Jadi di kelas pun tertib, tidak ada pak izin basic sampai keluar. Tahu akibatnya ya balik lagi. Kadang ada yang ada kelas nyeleneh, mantai aja ada. Kadang emosi ibu akhirnya redam sendiri, itu ada rekan-rekan semua ya. Lanjut, keterkaitan dengan kapan dan umpan balik sebaiknya memberikan segera setelah penampilan gerak atau keterampilan. Nah, jadi sebelum kita membuat kelompok, kita sudah memamerkan praktek di luar lapangan. Setelah itu baru buat kelompok. Kalau di mapel saya seperti itu rekan-rekan. Boleh kebalikannya boleh. Itu tergantung masing-masing mapel ya. Oke, lanjut. Kesimpulan. Nah, kesimpulan ini pribadi yang saya desain minggu ini ya. Jadi mohon maaf rekan-rekan jika banyak hal yang kurang dari saya pribadi, banyak sekali ya, karena fokus desain ini. Untuk kesimpulan dari pribadi ya, kedepannya dapat menerapkan esensi modul ajar ini, di mana kita sebagai guru wajib melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik
agar proses pembelajaran bisa lebih optimal dan peserta didik pun bisa lebih produktif dalam proses KBM. Itu harapan dari yang membuat program ini dan kami yang jalani. Memang banyak sih rekan-rekan semua keluh kesah, anak buat ini, ngapain buat ini. Nah, kemarin udah tak terapin. Yang remit buat map satu orang, tidak pakai waktu tetapi buat di rumah, bukan tugas kelompok. Jadi satu orang satu. Aku pengen lihat hasilnya. Nanti kalau udah bagus baru tak videoin semua kelas jadi satu ruangan, kelas 7A, B, C, 8A, B, C, D, 9A, B, C, dibuat videonya. Nanti ada contoh dari teman-teman yang desain kemarin ya, bersama tim. Nah ini contohnya. Ini mid map yang sebelum pelatihan, rekan-rekan yang baju hijau ini ya. Ini pembelajaran di lapangan. Boleh kita pakai gini. Tinggal prosesnya si anak dan kelompoknya kompak enggak, karena kan kita sekarang ini agak full day ya rekan-rekan, jamnya terbatas, tidak ada tugas di luar, PR itu enggak ada, harus selesai di rumah ya. Ini pembahasan materi tentang lead map, yang itu praktek lagi. Nah ini desainnya, ini dibagi kalau nggak salah ini kelas 8D kalau nggak salah sebetulnya. Oh ini pertandingan, sebenarnya sih nggak usah tak buat, tapi harus ada gambarnya, contohnya ya. Game-game. Lanjut. Nah ini kemarin nih di hari Senin yang waktu aku izin itu rekan-rekan. Ini kebetulan ke tim yang ulet, yang aktif. Ada Kak Yosef sama Kak siapa ini ya? Ini aktif, ini presentasi, ini mendesain lagi. Kerjaan kita buat ini. Tahunya sendiri keluarga hanya panas, kelas, trik, wasit, panas, trik, wasit. Pas disuruh ini, aku ya jujur agak-agak itu. Nah ini desainnya. Ini masih ngobrol, diskusi ya. Karena hanya satu kelas itu 13 orang desain, dibuat pola lagi, presentasi, jelasin buat. Ini teman-teman kita yang udah tersebar. Alhamdulillah di Bunga Maya hanya 3 dari SMP PG 1, dari Tulung Baru SD 11 sama Ilir 1, Sukadana Ilir. Jadi hanya 3. Mudah-mudahan bisa dikembangkan. Nah ini penutupan di hari selesai di hari Sabtu, hari Minggu sebenarnya ya. Tapi karena ada kegiatan, kita tandingan sepak bola antar kelompok. Alhamdulillah juara 1. Nah ini mau kirim dari Lampung Utara, nanti lawan Selampung tuh mana yang ikut kegiatan ini. Karena Selampung itu pesertanya sekitar ada 2.000 Bapak Ibu Selampung kegiatan ini. Ini rencananya bagus kalau menurut pribadi rekan-rekan. Cuman kita harus benar-benar arahnya itu judulnya benar, yang berpusat pada peserta didik itu yang sangat sulit karena banyak nyonehnya, bercandanya. Nah ini yang waktu nanti ada videonya. Ini waktu pertandingan ya, ecak-ecak. Kemarin saya buat, makanya kemarin maaf ya Bu Lili rekan Bu ya. Kemarin buat itu Bu, antara SMP lawan SD kan belum pernah terjadi dari awal masuk, jadi kayak kelas meet. Kamu ada kelas meet? Iya Pak, buat dulu desainnya. Berantakan awalnya, sekarang tak buat desain. Jadi si kita itu tak tugaskan buat desain, dia ketuanya buat sampai ya lupa pusing. Nah ini yang dirasakan sampai buat pertandingan seperti ini. Nanti ada videonya ya. Oke selesai. Alhamdulillah untuk RTL, PKG, PPT ya. Oke kita lanjut masuk ke ini contoh 7A. Kalau volumenya kurang besar maaf ya rekan-rekan, agak jelek juga sih sebenarnya. Ini 12. Memperhatikan ya. Ini 7A. Seharusnya berdoa si ketua kelas, seharusnya
Ada poin di situ, hilang poin 1. Iya, makanya kalau semangat, tambah kasih desain. Aku udah tak kasih apa sebelum terjadi itu. Ada 5 menit udah tak kasih kamu kasih bonus nilai besar. Ini bonus semua. Ini tadinya ya rekan-rekan yang ini, anak yang laki yang di ujung ini, nggak boleh masuk ke kelompok ini sama itu. Iya, tolong ya masuk. Ya, oke, anut. Karena harus nggak boleh pecah sama kelompok. Ini masuk penilaian individu rekan-rekan. Jadi bisa kelihatan karena anak yang malas tadi kelihatan nanti. Ini udah model pendidikan kebugaran dan masuk model. Ini masuk ke apa materi pemahaman pertanyaan. Kita mulai. Dia tak kasih pertanyaan, dia jawab spontan. Spontan dengan jawabannya dia. Benar salah itu nomor 2, jadi jawab dulu. Masuk pendidikan menjadi bugar. Ini keterbatasan volume. Ini masuk masih. Ini cewek pertanyaan. Nah ini udah mulai praktek. Nggak tertunjuk Bapak Ibu ya rekan-rekan. Jadi dia mau sendiri spontan. Bagaimana cara untuk stop jam? Oh saya Pak. Coba praktekin. Ini udah benar. Jadi kalau ada yang stop jamnya gini ya itu benar. Tapi jangan ini udah tepat gitu. Jadi jangan ini kemarin Pak 5 kali. Lupa dia nyebutnya apa namanya Pak ya? Enggak nyebut. Naik. Nah ini yang benar gini. Ya. Nanti yang cewek ada juga Bu. Ada kesalahan teknis. Seharusnya jangan pakai roll. Nah ini push up. Harus datar, tidak boleh betis sama paha naik itu nggak boleh karena banyak anak-anak sampel ini tinggi gitu bukan kayak aku juga aku coba ini udah benar tapi nanti pas dia turun nggak sama harus datar air posisi tangannya aku tanya kenapa tangan iya ini nggak bisa karena nggak iya agak gitu. Oke lanjut kita cewek kan peserta didik wanita ini dia ini ada kesalahan kemarin pakai rom dia maunya ini apa namanya ya boleh yang pada lihat semua heboh kan padahal udah sering dilakukan di lapangan gitu nah itu nggak boleh ngangkat kakinya jadi harus rapet makanya berpasangan nanti kita berpasangan kita buat ya nggak berat cuma biasa oke lanjut kita potong aja ini buat game permainan jadi udah tak suruh semua startkan semua bersihin semua agak capek buat ini boleh di luar sebenarnya cuma karena waktunya minta cepat segera kita buat cepat kita buat dulu nah untung ada alat ya terima kasih terima kasih untuk wali kelasnya ya mau menyiapkan alat karena kemarin pakai ini juga jadi ada gunanya ini tak bagi rekan-rekan semua yang cewek di ujung yang laki di ujung nanti kebagian semua. Nah, sebelum mereka praktek, saya kasih contoh dulu. Nah, jadi seperti biasa, gurunya memberikan contoh. Ini udah mau dimulai. Ini melakukan prinsip dari kebugaran.
lari santai sebenarnya, karena keterbatasan memakai celana dan rok. Ya, selain secara bergantian. Nah, semua dapat. Ya, ada sampai mau nyungsep rekan-rekan, ada terlalu semangat. Nanti ada lagi. Nah, sudah mulai. Seharusnya pakai ini.